الحمد لله العزيز الحميد وهو على الثناء والتمجيد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala dan baru. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan di majlis yang diberkahi dan masuk dalam yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Oleh itu, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan Allah SWT semakin menambah nikmat lagi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hadir dengan tujuan untuk semakin mendekat kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan semakin memahami, mendalami, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oleh itu, marilah kita banyak-banyak membacakan salawat dan salam kepadanya, khususnya di hari baik ini, hari Jumat, yang memang sangat dianjurkan banyak-banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan melalui majlis ini dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang dia sampaikan dan apa yang beliau wariskan sebagai bagian daripada warisan Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada kita oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau di alinea 291 masih dalam bab ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ilaihi. Bab Allah menjelaskan kepada makhluknya, yaitu manusia, tentang kewajiban atau tentang perintahnya secara wajib kepada Rasul untuk mengikuti wahyunya, apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi mengikuti wahyu dalam semua sisi dan segi beragama ini, bahkan dalam kehidupan dunianya, baik dari akidahnya Nabi meyakini dengan wahyu, atau ibadahnya Nabi menjalani dengan wahyu, atau muamalah Nabi mempaplikasikan wahyu, dan akhlak dan adabnya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma umira bih. Kemudian Allah juga memberikan kesaksian bahwasanya Nabi telah mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi semua yang dilakukan Nabi atau ditinggalkan Nabi itu perintah Allah. Itu adalah perintah Allah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hudahu, dan bahwasanya Nabi berada dalam hidayah. Wa annahu hadin liman ittaba'a, karena beliau dapat petunjuk, maka beliau pun menjadi penunjuk bagi orang yang mengikutinya. Jadi syaratnya liman ittaba'a, siapa yang mengikutinya. Jadi semakin
menjadi pengikut setia dan yakin dan percaya kepada Nabi, berarti kita semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang taat yang taat secara fitrah, dan kita sama-sama yakin orang yang taat itu adalah orang yang mengerjakan perintah tanpa banyak tanya dan meyakini berita tanpa harus bersyarat dengan logika, dan meninggalkan larangan tanpa banyak alasan. Itulah orang taat, ya tak? Betul kan? Orang taat adalah yang mengerjakan perintah dan yang meninggalkan larangan dan yakin dengan apa yang disampaikan tanpa banyak alasan, tanpa banyak berkelit. Kalau banyak berkelit tak akan melahirkan orang yang taat, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu as-salaf dari ilmu al-khalaf, khususnya di bagian akhir dia mengatakan, andainya para ulama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dengan sempurna, maka akan semakin banyak orang bertakwa dan sedikit yang keluar dari takwa. Karena takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi bila ulamanya saja banyak berkelit dan pandai berdalih, tentu lagi pengikutnya yang kurang taat lebih daripada itu pandai cari alasan. Maka kata beliau, ketakwaan itu akan kurang. Jadi sekarang kalau nak mencapai nilai takwa itu, memang tak ada jalan kecuali mengikuti Nabi yang paling bertakwa, betul kan? Dan yang paling berilmu. Maka serahkanlah ilmu kita kepada ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, dan jangan dipaksakan ilmu Nabi ikut ilmu kita, tapi ikutkanlah ilmu kita kepada ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhenti pada perkataan beliau, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratal mustaqim, siratillah, dan pada kesaksian yang Allah berikan kepadanya. Apa kesaksian Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Bi annahu yahdi ila siratal mustaqim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajak atau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahwa Nabi mengajak kepada jalan yang lurus. Jadi Allah yang mensaksikan sendiri, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau hai Muhammad benar-benar telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalannya Allah. Berarti jalan yang Allah bentangkan dalam kitabnya dan yang dijelaskan oleh Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Nah, keluar daripadanya, sebab keluar sedikit menyimpang pasti binasa, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nyimpang dikit pasti binasa. Dan minimal binasanya, bukan minimal, maksimalnya ya, yaitu kita tak akan pernah aman dari perbantahan, perselisihan. Iya, tergantung mana yang banyak menyeleweng, mana yang sebanyak istiqamah. Tapi pada rata-rata di setiap masa itu banyak menyeleweng atau banyak istiqamahnya? Mau cenderung. Pada asalnya seperti dalam hadis qudsi, sesungguhnya kalian ini semua sesat, kata Allah. Allah yang katakan, illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah. Jadi hukum asalnya kalau tak ada hidayah sesat, kecuali aku beri hidayah. Maka faman ittaba'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku. Jadi yang menyelamatkan kita adalah petunjuk Allah, bukan petunjuk siapapun, sehebat apapun. Jelas ya saya? Jadi oleh itu niscaya kita mesti kembali kepada petunjuk Allah itu.
Dan petunjuk Allah itu jelas, jangan dikaburkan. Ini masalahnya ketika kita campur dengan pendapat, dengan retorika dan logika kita, akhirnya dicampurlah yang jernih itu dengan yang keruh-keruh. Tadilah sering kita sampaikan, air yang sejernih ini air apa namanya? Air mutlak ya. Boleh diminum, boleh berwudu. Boleh berwudu nih. Alhamdulillah. Tapi kalau saya campur setitik saja oli, apalagi oli bekas. Oli bekas. Jadi air apa nih? Air apa namanya? Air oli. air beroli. Padahal hanya setitik. Mana yang banyak, air atau olinya? Airnya. Tapi merubah jadi air oli. Atau saya tambah dengan sesendok teh madu, tapi tidak madu asli. Madu asli bikin istri marah. Tidak tahu Pak, madu di pasar tuh tidak ada yang asli yang kita minum tuh. Sebab istri kalau dibawa pulang selalu senyum, terima kasih bang katanya, telah bawakan aku madu. Tapi kalau madu asli itu bawa ke rumah, belum lagi sampai kita telepon, dek abang bawa madu nih. Ada tengok kan gambar nih dia kan. Sudah disiapkan alat untuk perang itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, masukkan sedikit madu jadi air madu. Ini untuk madu kalau masuk, ya dah. Tapi kalau jelantah masuk, kalau madu kan mau kita minum kan, karena memang bersih. Kalau cuma jelantah, ada yang mau minum? Tahu nggak jelantah? Bekas goreng, ayam penyet, pecel lele semua masuk semalam itu, sehingga hitam semua. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga Al-Quran dan Sunnah sudah jelas melalui aplikasi yang jelas dari Nabi SAW. Lalu kita campur dengan pendapat-pendapat di luar Islam, walaupun zahirnya logis, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, 2 tambah 1 sama dengan 3 ya, walaupun secara logis matematis, tetapi tidak semua yang matematis menurut kita di sisi Allah diterima. Tidak semua yang baik menurut akal kita lalu kita kerjakan Allah terima. Diterima semuanya? Enggak. Ukuran baik itu harus standarisasi langit, bukan standarisasi bumi. Sebab orang jahiliyah dulu ngaku enggak mereka berbuat buruk. Orang jahiliyah dulu ngaku dia berbuat buruk. Ngaku. Yang kamu buat tuh bagus, yang kami buat ini buruk, sehingga kami tidak ikut kamu, gitu ya. Saya ulang lagi. Orang jahiliyah dulu paham tidak mereka buat dosa syirik? Tidak paham. Paham tidak mereka bahwa zina yang dilegalkan itu tidak baik? Enggak. Menurut mereka itu solusi bagi belum yang punya laki, atau laki-laki yang belum berbini, atau yang tidak cukup dengan bini. Ya, dibuat aturan tidak boleh pula. Ya kan, dibuat oleh mereka. Misalnya aturan bahwasanya zina itu legal, hasil permusyawaratan Darun Nadwah. Kan ada Darun Nadwah itu, Badan Permusyawaratan Rakyatnya orang Mekah waktu itu. Jadi mereka buat aturan bahwa zina itu asal ada izinnya legal. Apa izinnya? Tinggal pasang bendera depan rumah. Tidak pernah dengar cerita ini. Untung Bapak tidak dengar, kalau bahaya. Nah, untung tidak dengar. Nah, jadi ini bagi mereka legal. Buktinya bila terjadi kehamilan, bukan dihukum itu wanita, bukan dihukum, bukan diburu itu pelaku, tapi dipanggil secara baik-baik. Yang punya kartu member yang teraplikasi oleh sistem dipanggil secara otomatis. Kalau enggak, nanti tidak bisa berurusan lain. Seperti vaksin hari ini, vaksin wajib sekarang kan? Kalau enggak diurus urusan kita. Allah musta'an. Nah,
Katanya, padahal itu hak asasi dalam undang-undang kesehatan, sebenarnya hak asasi, tidak boleh dipaksakan itu. Pilihan sebenarnya, tapi entahlah, wallahu alam. Ya, kita hanya nyampaikan aspirasi aja ya. Ya, asalnya itu sifatnya pilihan, tidak ada kewajiban. Ini kepada pengampu kebijakan, tolong jangan dipaksakan. Ya, karena itu bukan kewajiban menurut undang-undang. Tapi kalau seandainya dipaksa juga, terima aja lah ya. Apalagi gratis. Dan berdoalah kepada Allah semoga bermanfaat dan berguna. Ya, saya tidak memprovokasi, jangan salah paham ya. Tapi kalau bisa, saya mohon kepada para pemangku kebijakan jangan dipaksakan. Karena itu hak asasi sebenarnya. Secara undang-undang juga seperti itu. Tidak ada kewajiban itu. Tapi kalau seandainya diwajibkan, terpaksa ya, ya kalau diwajibkan. Saya untung karena sudah positif jadi ada uzur dikit. Jadi mintalah positif. Minta positif dan sembuh gitu ya. Allahumma musta'an. Masyaallah kiram ini rahmati Allah SWT. Dan yang positif, yang tak pernah mendaftarkan positif, rugi juga sebenarnya. Kan banyak yang positif tapi tidak melaporkan. Takut diponis COVID, salah sendiri kenapa tidak lapor. Tapi saya awalnya tidak mau melapor juga sebenarnya, tapi tidak tahan lagi untuk tidak out. Masyaallah kiram ini rahmati Allah. Jadi mereka dipanggil, lalu dia panggil ahli DNA. Tahu DNA? Yaitu namanya al-qiyafah, profesinya pada masa itu, yang ahli jejak. Saking ahlinya sampai-sampai dia tengok di tanah begini, dicium, ini jejaknya unta Dasman ini. Ya, jejak unta saya pun dia tahu gitu. Jadi dia pandai membaca dan pandai melihat. Bukan sihir, tidak ada mantranya, itu keahlian. Ya, sekira-kira lebih canggih dari DNA sekarang. DNA nunggu 3 bulan ya Pak hasilnya. Itu tidak langsung. Dia tengok, ada waktu itu Usama bin Zaid dengan ayahnya Zaid tidur bersama satu selimut. Nah, lewat ahli itu, kaki kedua itu buka. Padahal sebelum-sebelumnya desas-desus banyak. Sebab kulit ayah putih, anak, nah kan curiga orang. Ya, ada apa ini, ada apa dan sebagainya. Akhirnya tanpa diminta dia melihat kedua kaki itu. Dia bilang inna hadzi la min hadzi. Ini kaki asalnya dari kaki ini. Mendengar itu Nabi gembira karena orang Arab sangat percaya dengan hasil tes DNA. Hasil tes DNA tadi. Berarti kecurigaan selama ini terhilang, terhapus dengan pernyataan itu. Lalu dipanggil. Siapa yang ditunjuk sebagai ayahnya, misalnya ada 8 yang punya kartu member yang pernah jadi pelanggan, lalu dipanggil salah satunya, Anda ayahnya, maka secara hukum wajib menerima, tak boleh menolak bahwa si fulan yang baru lahir ini anak si fulan salah seorang anggota tetap. Anggota tetap. Legal enggak itu? Legal. Menurut mereka itu salah atau tidak salah? Tidak salah. Paham ya? Paham? Jadi orang jahiliyah paham mereka salah? Tidak paham. Mereka tidak mengakui mereka salah. Justru yang salah menurut mereka adalah, saya ulang lagi, yang salah menurut mereka adalah ya Nabi. Kan kita kata Nabi tadi, Nabi berdakwah, yang dia dakwanya orang jahiliyah. Orang jahiliyah paham tak mereka salah? Enggak. Jelas? Yang salah menurut mereka Nabi alaihissalatu wassalam. Yang menurut mereka salah itu Nabi. Kami selama ini dah aman-aman, dah nyaman, tentram, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW berdakwah, kacau umat. Betul? Kacau umat jadinya. Yang awalnya kami setiap mau berangkat melakukan tiarah, terbangkan burung, kalau terbang ke kanan tanda negatif positif, terbang ke kiri tanda sial, tak mau terbang. Masyaallah, percaya dengan tanda itu. Akhirnya ini dibatalkan Nabi SAW. Siapa yang salah menurut mereka? Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi. Apa sebab? Mereka ketika wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dah,
Memangnya kamu kira, hai Muhammad, bapak-bapak kami, nenek moyang kami tidak berakal, tidak hebat, kamu lebih hebat? Itulah alasannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, oleh karena kita selalu kembalikan umat ini ke Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kepada siapa-siapa. Tetapi jangan sangka pula, sebagian mengira bahwasanya kita ambil buku hadis langsung paham sendiri, baca Quran pahami sendiri. Ada kita yang belajar gitu? Ada? Enggak. Semua kita belajar melalui ulama. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan percaya, saya punya daftar nama guru-guru saya. Mana tahu ada yang mau tahu kan? Ya, ini yang nak menghujat Ustaz, baca sendiri hadis. Buktinya ini buku ulama ini ya. Yang kita baca ini buku siapa nih? Buku ulama. Bahkan ulama yang paling kita hormati di negeri ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan mungkin jarang kita yang mengaji kitab Imam Asy-Syafi'i langsung, ya tak? Jarang. Setahu saya untuk di Pekanbaru Risalah nggak ada kayaknya. Ada yang mengaji kitab Risalah ini. Nah, silakan dibaca nanti. Versi manapun tidak ada masalah. Sebab ada yang mengatakan saya siap mensyarah kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahab tapi versi Asy'ari katanya. Jadi bukan versi Salaf. Allah musta'an. Oleh itu makanya penafsiran beda. Makanya kita penafsiran berdasarkan perkataan beliau. Wa fi syahadatihi lahu, dan pada kesaksian Allah lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annahu yahdi ila siratal mustaqim, bahwa Nabi itu membawa hidayah ke jalan yang lurus. Siratillah, jalan lurus itu yang mana? Siratillah, jalan Allah, melalui wahyu tentunya, karena kita tidak bisa komunikasi langsung dengan Allah, ya tak? Kita hanya menerima yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Wasyahadati, dan kesaksian yang Allah berikan pula. Allah yang memberikan kesaksian langsung. Bita'diyati risalatihi, bahwa Nabi telah menunaikan, melaksanakan risalatihi, tugas risalahnya, tugas kerasulannya. Karena Nabi wajib bersifat tabligh, menyampaikan. Dan beliau juga amanah, orang yang amanah. Tidak ada Nabi korupsi ayat, tidak ada. Ini ayat bagus untuk saya saja, saya ingin masuk Firdaus, yang lain tidak usah, gitu kan? Tidak ada cerita. Dia sampaikan dengan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Wattiba'i amrihi, kemudian Allah juga persaksikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti perintahnya. Dan ini banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau tuan-tuan melihat proses turunnya ayat, proses datangnya hadis, asbabun nuzul wa asbabul wurud, membuktikan bahwa Nabi tak bertindak sendiri, tetapi dibimbing oleh ilahi Rabbi. Ya, sejelas-jelas contoh adalah Nabi alaihissalatu wassalam difitnah istrinya yang paling dikasihani, yang paling dicintainya. Kalau istri-istri yang dalam istilahnya dalam bahasa sekarang expire ya, tidak apalah yang tidak paling nih. Ini tidak. Ditanya ke Nabi, siapa yang paling kau cintai? Dia jawab Aisyah. Pada pertanyaan umum kan, jawabannya masya Allah langsung Aisyah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki maksudnya. Dijawab oleh Nabi, abuha, bapaknya. Coba bayangkan, difitnah oleh kaum munafikin, istri terkasihnya. Berarti berimbas pada tuduhan pada mertua terhormatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan keluarga besar Bani Taim, keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala kena semuanya. Coba bayangkan, andainya Nabi bertindak sendiri, tahu dia kalian sembarangan nuduh istri saya gitu ya, lalu keluarkan hukum. Enggak, Nabi menunggu dulu 1 bulan sampai turunnya wahyu dari langit ke-7. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala merasa bangga dengan itu. Saya datang pembebasan tuduhan dari saya terhadap saya dari
yang tinggal dari yang di atas langit ketujuh. Jadi Aisyah bilang Allah di atas langit. Kita aja agak susah mengimaninya. Apa pasal? Tidak pakai hadis lagi, sudah pakai ilmu orang lain dalam mendekati nas-nas syar'i. Makanya saya bilang dari awal, kalau sudah masuk ilmu lain lalu dipaksakan ilmu wahyu ini masuk ke dalamnya, tonton mana yang lebih luas, ilmu wahyu atau ilmu wahyu? Hah? Mana yang lebih luas? Ilmu wahyu lebih luas. Makanya kalau dipaksakan masuk acuan yang dibuat oleh bapak-bapak wahyu, mohon maaf kalau ada Pak Wahyu di sini, ya, saya beranalogi nih. Jadi kalau dibuat dengan acuan-acuan yang dibuat oleh manusia, akhirnya banyak wahyu itu karena tidak sesuai di acuannya, digunting, dikurangi, mungkin digerinda dan sebagainya, supaya sesuai dengan acuan yang dibuat oleh kita sendiri. Ya, yang kata sebagian itu berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil akal. Oh, dalil akal. Mohon maaf, akal boleh dipakai, tapi selama tidak bertentangan dengan wahyu. Kalau bertentangan dengan wahyu atau lebih sempit dari wahyu, jangan persempit wahyu. Ya, tetapi lapangkanlah akal dengan wahyu. Lapangkan akal dengan wahyu. Ini tidak, wahyu dipaksa sempit. Sesempitnya akal kita. Wallahu musta'an. Akhirnya kita jadi tukang pepat, tahu pepat? Tukang pangkas, tukang gunting, tukang sunat, sebagainya. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu yang gaib, tidak tahu yang gaib. Makanya aneh pula nanti kalau di antara kita mengklaim tahu yang gaib, sehingga diangkat menjadi wali, sampai semakin gila semakin jadi wali. Aneh kan, lucu juga kaum muslimin muslimat. Orang gila dianggap wali. Begitulah, subhanallah. Kira-kira mereka tahu tidak bahwa itu keliru? Tidak tahu. Tapi untung kita diberikan Allah ilmu, bahwa ilmu wahyu itu tak bikin gila, bahwa wali itu bukan bikin orang gila. Ada nabi yang gila? Hah? Mana yang tinggi, wali atau nabi? Nabi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu ajaib ya, ajib bahasa Arab, ajaib bahasa kita. Sebenarnya ajaib itu jamak daripada ajib itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Aneh dan ajaib di saat kita bisa saja mengatakan orang gila sebagai wali Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Keyakinan yang tidak berdasarkan wahyu. Karena alasannya boleh saja, mungkin saja, bisa saja, baik saja, dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati, apalagi dia mimpi saya dia wali katanya, seolah-olah mimpinya jadi wahyu. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu. Dan apa yang sudah kita sebutkan dalam sebelumnya, bahwa Allah wajibkan Nabi taat kepadanya. Wa ta'kidihi iyyaha, dan Allah kuatkan Nabi dalam menyampaikan risalah itu, yaitu dalam ketaatan itu, fil ayat zakartu, dalam ayat-ayat yang telah aku sebutkan. Beliau menyebutkan banyak ayat dalam masalah ini kemarin. Ma aqamallahu bil hujjata ala khalqih, yang dengan itu Allah telah mendirikan hujjah kepada makhluknya, bit taslimi, supaya menyerah li hukmi Rasulillah, menyerah kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiba'i amrihi, dan mengikut perintahnya. Jadi mesti ya, karena Allah sudah berikan kesaksian Nabi itu telah memberikan hidayah, dan Nabi itu telah menyampaikan risalah, bahwa Nabi itu mengikut perintahnya.
dan Nabi itu diwajibkan Allah taat kepadanya, dan bahwa Nabi telah melakukan ketaatan itu dengan bimbingan Allah dalam banyak ayat. Oleh sebab itu ini hujjah bagi kita bahwa kita wajib mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, sekalipun perintah Nabi itu tidak ada secara eksklusif, secara tekstual dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini untuk sekaligus Imam Syafi'i membantah pendapat yang bila hukum asal masalah itu tidak ada dalam Al-Quran, maka tidak mesti dilaksanakan, tidak dianggap hujjah. Maka Imam Syafi'i menjawab itu dalam poin-poin ini. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa lillahi fi hukmun, apapun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang tidak ada hukum dalam masalah itu dari Allah secara langsung. Tidak ada hukum keputusan Allah dalam masalah itu, tetapi ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, fa bi hukmillahi sannahu, berarti Nabi menyunnahkan itu dengan hukum Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kesaksian Nabi itu ikut perintahnya. Allah sudah beri kesaksian Nabi itu taat kepadanya, dan bahwa Allah sudah saksikan bahwa Nabi itu bawa hidayah ke jalannya. Maka tidak mungkin dia baik secara syara atau secara logika Nabi bikin aturan sendiri. Pasti itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika akhbarana Allah fi qawlihi, seperti itulah Allah telah menceritakan kepada kita di dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan mana? Siratillah, yaitu jalan Allah tabaraka wa taala. Jadi Nabi benar-benar telah membawa hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah tabaraka wa taala. Wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah wa sanna fi ma laysa fihi bi'ainihi nassu kitab. Benar, Nabi benar-benar telah menyunnahkan bersama kitabullah, artinya dalam kitab Al-Quran ada, ditambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, wasanna fi ma laysa fihi bi'ainihi nassu kitab, sebagaimana Nabi juga menyunnahkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran secara tekstual sunnah itu. Jadi ada sunnah mustaqillah, yaitu independen, dan ada sunnah bersama dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka kembali lagi apa yang kita sering nukil dari Imam Asy-Sya'bi, dari Imam Khulus Syami, bahwasanya Al-Quran lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Ini pernyataan ulama ini. Tapi Imam Ahmad dengan waraknya mengatakan, saya tidak berani mengatakan itu. La atajasaru dzalik. Saya tidak berani mengatakan itu. Al-Quran membutuhkan sunnah. Tetapi beliau mengatakan anna sunnata atau inna sunnata tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka siogianya, ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun berada, siogianya kita cari tafsir ayat-ayat Al-Quran pertama kali dengan ayat Al-Quran, karena Allah yang mengatakan itu lebih tahu apa yang dia maksudkan. Maka tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, maka ini jadi pondasi utama tafsir itu. Al-aslul awwal tafsir adalah tafsirul Quran bil Quran. Yang kedua, tidak ada tafsirnya dalam Al-Quran sendiri, cari tafsir dalam sunnah
Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada cari dalam tafsirnya para sahabat. Cuman bezanya tafsir Nabi tak bisa ditolak, tapi tafsir Nabi sahabat mungkin saja bisa ditolak bila bertentangan langsung dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak bisa dikompromikan. Pokoknya berawalan langsung, bertembung lagu kambing. Jadi tidak bisa dicarikan solusinya. Kalau ini diterima, ini tolak, ini terima, ini ditolak. Maka bisa saja pendapat yang lain itu ditolak. Apalagi pendapat setelah mereka. Maka aneh bin ajaib ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sudah menafsirkan seperti itu. Kemudian sunnah juga menafsirkan seperti itu. Lalu kita pergi ke tafsir orang-orang mutaakhirin yang jauh daripada Al-Quran dan sunnah tadi. Dan inilah menjadi persimpangan jalan antara yang istiqamah dengan yang suka mencari-cari jalan fitnah. Dan tahu sendiri Pak, kan kita sudah tahu bahwa saya misalnya tersesat, sadar saya sesat, nggak sadar. Maka di sini penting orang mengingatkan. Cuman kadang-kadang itulah seperti yang sering kami alami di musim haji, musim umrah ya. Banyak jemaat yang tersesat ketika diingatkan dia nuduh kita pula. Iya. Bu, mau kemana bu? Mau ke Masjidil Haram. Nah, misalnya kan itu jalannya salah bu. Kamu tahu apa? Kamu masih kecil. Ya memang dia umur 70 kan, awak baru umur 35 balut itu. Ya kita masih kecil memang. Nah, ada lebih parah lagi, kamu Wahabi ya katanya. Ada juga gitu, subhanallah. Loh kok gitu bu? Habisnya pakai jubah masalahnya. Jadi kalau tidak mau digelar Wahabi itu pakai sarung. Habis itu pakai sal hijau begini, pakai peci nasional. Atau bebas dari itu, dari berbagai tuduhan. Apalagi kalau nawarin haji badal dan dam. Itu cepat percaya jemaah tuh. Ini asli ahli Mekah katanya. Pada awalnya 10 tahun situ, yang tadi itu baru 2 bulan di situ. Nah, tapi begitulah orang, karena dia tidak tahu, karena dia tidak nyadar bahwa dia tersesat, lalu diingatkan, marah dia. Ya tak? Apalagi misalnya saya baru 2 bulan di Pekanbaru, kebetulan jalan, kalau jalan Putih 7 kan hafal betul saya kan. Datang bapak yang sudah 20 tahun domisili di Pekanbaru, lalu bapak ketemu sama saya sesat jalannya, harusnya ke blok A pergi ke blok E misalnya kan. Saya bilang, Pak, bapak salah jalan. Kamu siapa? Kamu orang baru di sini gitu. Allah musta'an. Ya sih? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang tersalah bila disalahkan tidak serta-merta menerima disalahkan. Oleh sebab itu makanya berusahalah supaya sebelum berbuat, sebelum meyakini, sebelum melaksanakan dan menjalani, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Sebab kalau sudah terlanjur diamalkan, yang sudah kita fatwakan haram sebelumnya mungkin jadi halal nanti oleh kita. Apa sebab terlanjur diamalkan. Saya lihat kalau sudah ada orang tersalah dalam berucap, rata-rata susah minta maaf. Lebih sering klarifikasi, maksud saya bukan itu. Padahal dibunyinya Dasman mencuri katanya kan. Oh enggak, maksud saya mencuri hati katanya. Cuma dia jelas tunjuk nih gelas hilang, ya kan? Orang kehilangan gelas. Nah, tiba-tiba di saat orang kehilangan itu dia bilang Dasman pencuri. Kira-kira orang maksudnya apa? Bahwa yang menghilangkan gelas itu adalah hasil curian Dasman. Nah, ketika kita katakan antum menuduh saya mencuri, oh enggak Ustaz, maksudnya Ustaz mencuri hati istri atau calon. Allah Ustaz. Jadi jarang minta maaf, padahal sederhana saja sebenarnya. Oh ya maaf saya salah ucap tadi, selesai masalah. Tapi lebih banyak minta klarifikasi. Memang kita di zaman ini, zaman lucu-lucu ini sekarang nih kan, ya zaman yang jadi viral pula, mudik tak boleh, pulang kampung boleh. Ya. Jadi Allah musta'an. Jadi kita di zaman itu, zaman
Mudik tidak boleh, pulang kampung boleh. Saya kenyang tapi belum kenyang. Saya salah tapi tidak salah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sederhana saja sebenarnya. Cuman memang susah untuk mengetahui atau menerima bahwa itu salah. Makanya kebanyakan orang di zaman Nabi ke awal berdakwah di Mekah, padahal Nabi dari awal dikenal, ya, selama sejak masa kecilnya yang telanjang cuma sekali cuma. Setelah itu Allah jaga tak pernah lagi terbuka auratnya. Cuma sampai ke situ. Dan mereka tahu bagaimana reputasi Nabi, sampai-sampai mereka ketika hampir berseteru rela dengan keputusan Nabi sebelum jadi Nabi nih, sebelum jadi Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mendengar mereka bertengkar akan meletakkan Hajarul Aswad, tahu dia mereka hampir berebut dan hampir menghunuskan benang masing-masing. Di masing-masing beranggapan kabilah ini berhak, ini kabilah lebih berhak. Tapi ada yang mengusulkan, bagaimana kalau yang menjadi pemutus antara kita orang yang pertama masuk masjid? Subhanallah, memang orang baik semasa jahiliyah pun yang pertama masuk masjid. Berarti orang Arab jahiliyah waktu itu menghormati masjid, nah ya, menghormati masjid, masih menghormati. Cuman masalahnya dengan cara sendiri, itu masalahnya. Sehingga masuklah berhala-berhala. Sehingga masuklah mereka tawaf sambil telanjang. Sehingga mereka juga salat di Ka'bah sambil tepuk tangan bersiul. Itu menurut mereka salah atau betul? Betul. Sama kita hari ini misalnya memutar musik Islami di masjid. Ya, saya pernah di Dumai. Ya, awak baru sampai di sini, terlambat salat subuhnya di sana, singgah di masjid itu. Gharibnya hidupkan lagu dangdut Arab. Ya dia kan tak ngerti bahasa Arab kan. Itu lalu saya bilang, ini lagu apa bang? Ini dari daerah, ini lagu Islam ini pak, lagu Islam. Bapak apa bahasa Arab? Enggak kan, kalau saya paham bahasa Arab itu dangdut Arab itu. Allah musta'an. Jadi dikira musik Islam asal ada pakai Bismillah Assalamualaikum jadi musik Islami. Kenapa? Karena tidak tahu. Coba bayangkan, setelah saya jelaskan tidak mau. Apalagi saya kan tidak dikenalnya. Awak tamu pula kan. Ini jangankan kita yang tidak dikenal, Nabi yang sudah dikenal oleh mereka dari kecil, yang reputasinya jelas, sampai Nabi bergelar Al-Amin, bergelar At-Tahir. Tapi di saat datang membawa peringatan, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, Nabi serta-merta dimusuhi oleh mereka. Tapi dimusuhi dakwanya aja, artinya pribadinya, tapi kepercayaan mereka pada Nabi masih tetap ada. Buktinya di malam hijrah Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya, bukan hanya sekedar untuk mengelabui seperti dalam sirah kan, untuk mengelabui orang Quraisy ya, bukan hanya itu. Bahkan lebih daripada itu, Ali sengaja dititipin amanah-amanah orang Quraisy yang ada pada Nabi. Jadi rupanya masih juga ada yang percaya dengan amanahnya Nabi alaihissalam. Jadi titipkan ke Ali, besok saya setelah ke Madinah, tentu ini kan secara terus terang kan tidak bisa diserahkan. Tidak mungkin Nabi katakan, panggil bapak-bapak pemuka itu, bang saya besok nak hijrah katanya. Ini barang saya serahkan. Mungkin? Tidak mungkin. Bahkan tanpa diucapkan pun orang paham, ada apa Muhammad ini? Ini barang sudah diserahkan, pasti ada strategi yang sedang dia atur. Pasti lebih dijaga dengan ketat Nabi Muhammad SAW. Itu pun mereka sudah dapat bocorannya dari syaitan. Nabi akan hijrah. Makanya mereka kepung rumah Nabi SAW. Maksudnya Nabi yang masih dianggap amanah, masih banyak titipan-titipan mereka pada Nabi SAW. Cuman betul lah, kalau akhlaknya bagus ustaznya, cuman kaji tidak pernah kita dengar yang seperti ini. Gimana nak dengar? Antum ngaji sekali 2 bulan dan cari ustaz yang paling, iya gimana nak dengar kaji itu? Mohon maaf, kita yang ngaji setiap pekan,
Bahkan kami ngaji tiap hari masih banyak ilmu yang luput. Ya, dari subuh dah kajian. Kemudian masuk bangku kuliah sampai lepas zuhur. Habis itu makan istirahat sekejap, lepas asar pergi lagi ngaji ke Masjid Nabawi. Sampai lepas isya, habis itu makan. Ya makan tentulah masuk kan. Habis itu balik lagi ngaji lagi, muzakarah. Sampai kadang jam 1, jam 2. Masih banyak yang tidak kita ketahui. Apalagi ngajinya cuma sekali 2 bulan, itu bersyarat pula. Tolong ya Ustaz Dasman jangan tak bisa, itu lurus-lurus gajinya. Cari yang bengkok-bengkok dikit lah. Ya cari yang pandai. Pokoknya habis kajian tuh kita puas, enak ngajinya, 2 jam tak terasa. Apa isinya? Pokoknya rugian tuh tak adil. Isinya apa? Golak terus kan. Jadi ketahuannya itu yang enak rupanya. Itu dulu, sekarang masih juga bang. Enggak, itu dulu di masa kami tuh. Iya, di masa kami. Jadi kalau rapat remaja masjid itu nak cari ustad, itu tengok tuh. Ustaz saya oh ini banyak ayat hadis isinya ini tidak bagus ini. Banyak ayat tidak pandai ceramah ini apa namanya? Ngajar dia pandai ini. Kalau itu tidak bagus itu. Nah, kalau ustad ini kalau ini semua subharam aja semuanya tidak ada. Semuanya serba haram. Akhirnya carilah, ini bagus ini. Ya ini bagus, panjang pun tak terasa. Apa pasal? Ceritanya putui boleh. Tak habis bahan. Intinya apa? Yang dicari yang paling menyenangkan. Bisa jelaslah. Kalau antum tak pernah mendengar dan mengetahui, wajar. Kan itu ya. Kami saja yang belajar. Ya kalau bisa 24 jam disambung siang dan malam, cuma kan tenaga tak cukup kan. Itu. Makanya akhirnya saya terbiasa makan banyak tuh gara-gara itu, karena belajar makan lagi lapar kan. Ya udah jam 2 kan lapar lagi Pak, makan tengah malam. Nah, nanti kalau puasa besoknya sebelum subuh makan lagi sahur gitu. Akhirnya jadi biasa. Makanya tolong jangan kasih tahu yang lain, karena ada banyak lagi yang tahu itu. Jadi terbiasa makan sering. Apa sebab? Karena orang udah tidur, kita belum tidur, kecuali di hari-hari ujian. Atau hari ujian memang tidur teratur, makan juga ya teratur. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kalau dia bilang, oh tak pernah kami mendengar, wajar. Karena karena kita belajar sedikit sekali. Masyaallah kiram. Kembali ke sini, jadi Nabi alaihissalatu wassalam disaksikan Allah SWT, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillah. Nah, dah selesai itu tadi ya. Yaitu Nabi juga mensunnahkan bersama kitabullah dan juga secara independen yang tidak ada dalam kitabullah. Lalu beliau katakan, wa kullu ma sanna faqad alzamana Allahu ittiba'ahu. Semua yang disunnahkan Nabi, semua yang disunnahkan Nabi, faqad alzamana Allahu ittiba'ah. Allah telah mewajibkan kita mengikutinya. Maksud mewajibkan ini bukan maksudnya semua hukumnya wajib, tidak. Jelas? Artinya jangan ikut yang lain. Kalau kalian Islamat, wajib kalian ikut Nabi. Dan tersirat di situ pula makna jangan sekali-kali memperolok-olok yang disunahkan Nabi. Ini tidak sedikit kita kaum muslimin karena terlalu benci dengan yang disebut mungkin aliran tertentu, sehingga asal nampak dilakukan orang itu dijadikan bahan cemoohan. Biasa terjadi dengan orang Cingkrang, kebanjiran ya Pak katanya. Padahal dia ketika banjir gulung-gulung, payah mana, pas lari dikejar anjing nyangkut-nyangkut celananya di jalan kan. Kan itu karena nyapu lantai. Iya tak? Mana yang lebih sehat? Mana lebih sehat? Tinggi atau menyapu lantai? Ya tinggi, lebih sehat. Apa pasal? Pakaian lebih bersih. Karena apa namanya, debu-debu tidak seperti kalau menempel ke lantai. Kalau menempel lantai jalan, di jalan yang berdebu lengket dia. Makanya nyuci dulu pakai brus. Tapi kalau tidak itu cukup. Kemudian tergulung-gulung dia, terinjak-injak. Akhirnya nyetrikanya juga banyak habis listrik. Iya tak? Tambah lagi saya bilang, kalau tentu mau berhemat sebenarnya sangat hemat, penghematan.
5 senti yang antum potong, kalau 1.000.000 orang 5 juta senti. Pak Edi, 5 juta senti berapa meter Pak Edi? Lupa. Mentang-mentang pensiun udah lupa. 5 juta senti berapa meter? Semeter kan 100 senti. Coba 1.000.000 bagi 100 Pak. Ini enggak bagi-bagi angpau kemarin ya. Hah? 50.000 meter. Wih, 50.000 meter Bang. Berapa banyak tuh? Berapa celana yang bisa dibuatkan dari sisa itu? 50.000 meter, berapa celana bisa? Satu celana berapa? 1,5 meter. Bagi lagi Pak, 50.000 bagi 1,5 meter. Berapa pasang celana? Ini dari sisi penghematan ekonomi. Makanya kita ketika meninggalkan sunnah, kata Nabi, pasti biaya hidup kita naik. Nyuci tadi lama. Kalau seharusnya sekali putar mesin cuci, ini tidak 2-3 kali. Sebab apa? Dakinya tidak mau pergi. Sabun lebih banyak, ya tak? Kalau yang tak lengket-lengket seperti itu, sabunnya dikit, 1 sendok cukup. Tapi ini 3 sendok tidak cukup. Betul? Tambah lagi baik clean, sampai robek-robek pula celana itu cuci. Ya tak? Banyak biayanya. Setrika lama. Kalau yang tidak yang tak tinjak-injak tadi, nyetrika sebentar, karena tidak kusut dia. Ini tidak, sudah berlipat-lipat pula kena injak. Ya Pak Edi? Nah, makanya ikut sunnah itu Masya Allah luar biasa, tak biasa. Jangan jadi olok-olok, tidak bisa bilang aja saya mohon maaf tidak bisa, apalagi ada pula fatwa kan tidak haram, cuma makruh misalnya, tidak ada masalah, cuma tolong jangan diolok-olokkan. Jenggot misalnya jangan diolok-olokkan, karena Nabi semuanya berjenggot dia. Berarti kalau antum olok-olok orang berjenggot dan itu sunnah, takut kita setan melemparkan berarti sunnah Nabi tak bagus. Itu sunnah Nabi tak bagus. Tidak bisa, diam aja lah. Jangan karena benci sama dasman lalu diperolok-olokkan jenggot. Hati-hati. Apalagi kalau kita dai. Ya. Orang pahamlah macam tadi lah. Ada orang kehilangan gelas. Tiba-tiba antum katakan dasman biasanya mencuri. Pasti yang tertuduh mencuri gelas. Enggak, saya tidak nuduh dasman lah. Cuma biasanya begitu. Antum nuduh itu kaum muslimin dan muslimat. Ya, makanya ketika disatakan orang ngaji misalnya bahwa Syekh Muhammad Al-Wahhab suka mengapirkan orang, ya tak, haus darah dan sebagainya, nanti jadi zombie-zombie yang berjalan, dusta apa enggak nih? Perlu bukti lagi? Enggak perlu bukti lagi. Gantung minta data lagi. Ini saya contohnya belajar kitab tauhid itu, jadi zombie saya. Sudah berapa darah yang saya tumpahkan? Justru kita berusaha untuk menjaga darah jangan sampai tumpah. Bukan hanya darah kaum muslimin, darah seorang selain Islam pun. Karena darah itu selama tidak dihalalkan Allah terjaga dan terhormat. Lalu dibuat kaidah umum, siapa yang belajar kitab tauhid Syekh Saleh Fauzan, hati-hati jadi zombie. Dusta apa tidak? Perlu lagi bukti dustanya? Enggak. Bahwa siapa yang ngaji dengan orang-orang Arab Saudi jadi Wahabi, haus darah. Kita tanya lagi, perlu bukti lagi. Ini dusta apa tidak? Dusta. Sebab apa? Haji selalu dibuka. Kecuali 2 tahun ini aja yang tidak dibuka. Umrah. Dan jemaah terbanyak dari mana? Indonesia. Tolong catat berapa orang Indonesia yang sudah sakit jiwa. Berarti kalau ada yang mengatakan itu bohong apa tidak? Bohong. Perlu bukti lagi? Jelas? Makanya sampaikanlah yang benar ini. Jangan fitnah satu negara, jangan fitnah satu golongan, jangan fitnah manusia. Wala tanabazu bil alqab. Jangan buat gelar-gelar yang tidak baik. Sebab ini menyesatkan bukan hanya bahkan orang-orang terdidik pun akhirnya terprovokasi. Oh, Ustaz Dasman tamat Saudi ya? Ya, pasti Wahabi. Yang terbayang olehnya Wahabi zombie. Ya tak? Hawa senyum dikira mengeluarkan taring. Ya makan katanya. Takut dia diajak makannya dia takut. Apalagi ajak ngaji. Ini bakal keluar radikal baru di sini. Padahal bukankah kita yang mengajarkan ke umat bila terjadi kezaliman sabar. Ya, jangan melawan kepada pemerintah. Itu yang kita ajar. Itu bagian dari tauhid, bagian dari akidah kita, bagian utama.
Kalau tuan-tuan nak tahu, nak ikut kajian di Azam. Ada 7 landasan utama dakwah alil hadis. Salah satunya adalah taat pada pemerintah yang Allah amanahi. Teman-teman, taat kita tentu tidak bukan tambah batas, dengan batasan-batasan, selama tidak durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau zalim, kita punya prinsip dari Nabi, bukan kita buat sendiri. Kalau kita zalim pemerintahnya, Nabi katakan laksanakan kewajiban kalian dan minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Jelas? Jelas? Misalnya hak kita dapat gaji besar kan, tapi tidak dikasih, zalim dia kan, boleh melawan? Boleh melawan? Jangan melawan, demo aja tidak dibolehkan. Terus gimana nak jadi zombie yang kayak gini? Dusta tak? Perlu bukti lagi? Tidak perlu pembuktian lagi. Ini dusta yang sudah dipublish. Jelas ya? Ya. Nah, tapi nanti antum berkelit lagi. Saya tidak nuduh Ustaz Dasman loh katanya. Cuman pas orang kecurian saya ingat Ustaz. Tidak nuduh namanya saya. Tidak nuduh namanya. Ya. Saya tidak nuduh Ustaz mencuri loh Ustaz. Cuman pas ada kehilangan gelas di masjid itu terbayang lalu saya sampaikan ke media bahwa Ustaz biasa mencuri. Auzubillah. Dusta saya katakan kalau itu berdusta. Bahwa siapa yang belajar kitab Syekh Saleh Fauzan katanya jadi zombie-zombie yang berjalan. Terus sudah terbukti di kitab orang-orang yang belajar kitab itu, baik di negeri asalnya Arab Saudi maupun yang belajar di negeri ini. Bahkan Gontor sendiri pusat pernah ngajarkan kitab itu. Apakah tamat Gontor jadi zombie? Hati-hati. Cuman lucunya banyak juga yang kaum akademis yang tolong buktikan katanya. Ini saya buktinya. Saya belajar kitab itu. Pernah tonton Ketakutan lihat saya? Mungkin senyum termanis, senyum saya di sini mungkin kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini kebohongan yang sudah mempublik. Ya, kebohongan sudah publik. Tidak perlu bukti lagi. Buktinya tuan-tuan sering naik haji, saya naik umrah, ada yang ketakutan lihat orang zombie-zombie di sana? Tidak juga. Nah, kecuali antum klarifikasi nanti makna zombie itu begini, begini adalah. Balik lagi kita tadi, saya tidak nuduh ustaz. Cuman ketika ada yang kecurian terbayang ustaz. Ya, kami tidak nuduh mereka bunuh orang. Cuman setiap ada terjadi pembunuhan pasti kami tuduh mereka. Ayo. Jelas? Kami tidak nuduh mereka membunuh dosa. Cuman setiap terjadi pembunuhan pasti mereka terbayang. Tidak nuduh tuh? Tidak nuduh? Tidak dusta? Dusta apa tidak? Dusta. Jadi kalau minta data lagi sama dengan minta apa buktinya siang sekarang? Perlu bukti siang? Seterang itu perlu bukti? Harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa siang itu qala Rasulullah SAW as-siyamu. Nah, perlu bukti lagi barang yang sudah jelas dan terang, ya. Dan kalau seandainya ajaran menunjukkan bukti radikalisme, ayo ngaji bersama, kita baca ayat di mana radikalnya. Bahkan ayat tentang perang pun nanti kita akan ajarkan, karena perang dalam Islam itu beradab, bukan untuk biadab. Perang dalam Islam untuk mendidik, bukan untuk membuat orang bergidik. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi di zaman sekarang, apalagi zaman dulu ya, baru 40 tahun layan had mandi berenang darah kuda-kudanya di Baitul Maqdis. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai, tak setetes darah pun mengalir dari kaum yang tinggal di kota Baitul Maqdis. Ada dalam sejarah, kecuali di sejarah Islam. Nah, asal kiram dirahmati Allah SWT. Cuman hati-hati yang berkarat, hati-hati yang kesat, mereka tidak mau menerima kenyataan. Yang dicarinya adalah fitnah dan kedustaan. Allahumma musta'an. Ketika kita yang bersalah dianggap itu tidak sengaja, tapi kalau orang bersalah dianggap kesengajaan, sehingga ada bahasa mereka merubah-rubah kitab ulama. Taib.
Kalau kita mau seperti itu dan kita tidak mau, kita cari lagi imam ini kesalahannya merubah kitab, ini merubah kitab, banyak. Tapi senjata kita cukup Al-Quran dan Sunnah. Buktikan bahwa dalam masalah ini yang benar ini dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Cuman jangan diplesetkan makna itu. Sebab Al-Quran tanpa diikuti dengan Sunnah bisa tafsirnya kemana-mana. Seperti kemarin saya contohkan bahwa boleh mengucapkan Natal dengan ayat Al-Quran, boleh menganggap semua agama benar juga dasarnya ayat Al-Quran. Bahkan mungkin durhaka pada orang tua boleh gara-gara ayat Al-Quran, tapi salah tafsir. Bahkan Fir'aun itu beriman dengan membaca ayat Al-Quran. Adam bukan manusia pertama dengan ayat Al-Quran, cuman dia salah paham Al-Quran. Sebab apa? Tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas? Begitulah pentingnya, seperti kata Imam Asy-Sya'bi tadi, bahwa Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Dan disitulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i dikenal dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, karena ahli kalam pada masa itu sudah mulai menggerogoti pemahaman kaum muslimin sampai dia berdebat dengan Hafiz Al-Fard, imamnya ahli kalam di masa itu, ya, sampai-sampai beliau mengeluarkan fatwa bahwa beliau mengharamkan ilmu kalam karena yang terang jadi kelam, yang pandai hanya menggunting, pandai memotong, memangkas. Ibarat kalau bagian perencanaan selalu yang pandainya memangkas anggaran. Iya betul kan? Bagian perencanaan kita rata-rata pandainya mangkas. Jarang yang mengatakan kalau diajukan 2 miliar, biar mereka bilang ini tidak cukup nih Pak, harusnya 4,5 miliar. Rata-rata kalau diajukan 2 miliar, nanti dipotong jadi 1,1. Akhirnya terbiasalah membudaya di kita, bila bikin proposal perlu dana 20 juta, ajukan 50 juta. Sebab apa? Pasti dipangkas. Akhirnya markup itu marak di kita gara-gara itu. Karena dibiasakan memangkas. Makanya besok kalau bikin perencanaan, yang ditugaskan perencanaan bukan tukang pangkas, tapi tukang hias. Yang harusnya dananya 5 miliar diajukan 3 miliar. Angkat jadi 5 miliar. Ini enggak, yang pandainya ngurangin aja. Yang lucunya bagian orang, bagian dia tambah terus. Allah musta'an. Jelas. Jadi jangan tukang pangkas kan? Syariat ini kita tukang kembangkan. Jangan ada yang dipangkas dari syariat ini. Kalau bisa diperindah dengan wasail, dengan sarana-sarana baru yang boleh kita berinovasi di dalamnya. Misalnya masjid biar nyaman orang ngaji pakai AC, kan tidak bid'ah dong? Boleh kan? Alhamdulillah. Biar jelas suaranya ambil sound system yang mahal. Untuk apa duit banyak-banyak disimpan, padahal suaranya menunggung dan tidak jelas. Tapi kita itu dengan biaya sekecil-kecilnya biarlah tak berfaedah. Ini masalahnya. Ini rumus-rumus ini, mohon maaf ya, saya selalu bertentangan dengan yang lain-lain dari sisi ini. Dasar utama dalam bikin anggaran selalu efisiensi yang dikemukakan. Saya tidak setuju. Saya selalu mengemukakan efektivitas. Tak cukup dana, cari lagi. Jadi bagaimana efektifnya, bukan efisiennya. Kalau efisien, itulah baru 2 bulan retak lagi bangunan, baru sebulan bocor, iya tak? Betul? Kalau bikin jalan baru 2 bulan dah berlubang. Apa sebab? Efisiensi. Ujung-ujungnya anggaran yang 7 triliun habis hanya 4,5 triliun. Selebihnya dikembalikan. Besok minta lagi tambahan, mana dikasih. Awalnya minta 12, yang 7 aja udah habis sama kalian katanya. Baru minta 12, 7 udah habis. Makanya yang hebat itu adalah bisa, kalau bisa berutang gitu, berutang kita, tekor gitu. Ini enggak, anggaran dibuat selalu sukanya memangkas bukan menyesuaikan. Demikian juga dengan agama ini, banyak suka mangkas gitu, mangkas. Allah musta'an.
Jadi yang wajib kan diturunkanlah Ustaz jadi sunat supaya bisa ditinggalkan. Ini targetnya. Ya, kemudian yang haram tolong diperingan jadi makruh sehingga bisa dikerjakan. Akhirnya agama kita sumbing-sumbing. Yang perintah banyak tertinggal, yang larangan banyak terlanggar. Betul Pak Ji? Yang perintah banyak tertinggal karena cuma sunat. Yang dilarang Nabi banyak terlaksana karena alasannya cuma makruh. Hanya terjadi membantah terus lagi. Yang pro dengan utuh akan bertentangan dengan yang suka memangkas. Jelas itu, jelas. Iya. Cuman biasanya yang utuh itu lebih santai daripada yang suka memangkas. Yang utuh itu lebih santai. Allah musta'an. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat, cukup sini aja. Kita cukupkan dulu ya. Kan besok jumpa lagi kita. Jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh imam kita rahimahullah taala masih ada sambungannya insyaallah taala. Ya. Namun senang kita dengan Imam Syafi'i ini. Masya Allah menggiring kita untuk betul-betul bersatu dan menyatu di atas sunnah Nabi SAW. Sehingga wajarlah beliau disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Sebab apa? Sedang mulai digerogoti oleh orang-orang yang mengambil ilmu dari selain Al-Quran dan Sunnah, lebih mengedepankan pendapat dan logika yang notabene juga dipengaruhi oleh pihak eksternal Islam. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah SWT luruskan hati kita dengan keikhlasan dan keimanan. Allah jaga lisan kita dengan kebenaran dan Allah jaga mata kita dengan ketundukan. Wallahu musta'an. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf dan terima kasih. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Tabaraka Ta'ala. Yang salah jelas kelemahan saya sebagai manusia. Kepada Allah saya mohon diampuni, dan kepada bapak dan ibu saudara-saudari mohon dimaklumi dan diberikan maaf dan diikhlaskan. Terima kasih. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat.